Kepala terasa berat, leher kaku, punggung pegal, perut penuh gas meski semalam makan sederhana. Tidur pun sering terbangun gelisah dan paginya kita masih merasa lelah. Padahal kita merasa sudah hidup benar, tidak makan yang aneh-aneh, lauk sederhana, gula di teh pun dikurangi. Tapi ada satu hal yang nyaris tidak pernah kita curigai. Satu hal yang hadir di piring kita 3 kali sehari. Kita anggap sumber kekuatan. Bahkan sebagian merasa, kalau belum makan ini berarti belum makan. Dialah nasi putih. Iya, nasi putih yang pulen dan hangat. Yang selama puluhan tahun kita anggap sahabat setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Diabetes yang tak terkendali, kolesterol membandel, asam urat kambuh, kaki kebas, mata kabur, ingatan menurun. Dan seringkali akar masalahnya bukanlah gorengan, santan, atau kopi, melainkan cara kita memandang dan mengkonsumsi nasi putih. Ini bukan salah Bapak dan Ibu. Kita semua terjebak dalam kebiasaan turun-temurun yang tidak pernah dipertanyakan. Keyakinan bahwa belum makan kalau belum makan nasi. Keyakinan inilah yang tanpa sadar membuka pintu bagi penyakit degeneratif untuk masuk dan berkembang di usia senja. Maka di video ini, saya akan membongkar tuntas 7 jebakan maut nasi putih yang wajib diketahui setiap orang berusia di atas 60 tahun. Tujuannya bukan menakut-nakuti, melainkan mengajak kita merebut kembali kendali kesehatan. Saya akan tunjukkan kesalahannya, mengapa berbahaya, dan yang terpenting memberikan solusi yang mudah, murah, dan bisa langsung dipraktikkan mulai besok pagi. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena jebakan terakhir adalah yang paling sering kita lakukan tanpa sadar, dan solusinya bisa memberi hasil tercepat. Jika Bapak dan Ibu benar-benar ingin hidup lebih sehat, lebih bertenaga, dan bebas nyeri di sisa umur yang berkah ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya siap belajar," sebagai tanda komitmen. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dari jebakan maut pertama. Bapak dan Ibu, inilah jebakan maut pertama yang paling sering saya temui. Keyakinan bahwa nasi putih adalah sumber energi terbaik dan tak tergantikan. Apalagi setelah kita bekerja atau beraktivitas, rasanya tidak ada yang bisa menggantikan sepiring nasi hangat untuk memulihkan tenaga. Betul, kita memang akan merasa bertenaga, tetapi hanya sebentar. Kenapa? Karena nasi putih adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik sangat tinggi. Begitu masuk ke tubuh, nasi putih diubah menjadi gula dalam sekejap, membanjiri aliran darah seperti tsunami gula. Pankreas kita, organ kecil yang bertugas mengeluarkan insulin, dipaksa bekerja keras tanpa henti untuk meredam lonjakan ini. Bagi anak muda, pankreas masih tangguh. Tapi bagi tubuh lansia yang sudah bekerja 60-70 tahun, kerja paksa ini akan mempercepat kerusakan. Hasilnya, resistensi insulin, pintu gerbang menuju diabetes. Energi yang kita rasakan setelah makan nasi hanyalah energi palsu. Ledakan singkat yang dibayar mahal dengan kerusakan organ jangka panjang. Saya teringat cerita Pak Rahmat, 68 tahun, seorang pensiunan guru dari Karawang. Beliau mengeluh selalu ngantuk dan lemas setiap selesai makan. Tapi gemetar kalau belum makan nasi. Gula darahnya tak pernah turun di bawah 250 meski sudah rutin minum obat.
Saya tidak mengganti obatnya. Saya hanya memberi satu saran. Pak, setiap makan, kurangi porsi nasi jadi setengah. Ganti sisanya dengan 1 buah kentang rebus atau 2 potong tahu kukus. Awalnya beliau ragu, takut lemas, tapi saya yakinkan untuk mencoba selama 2 minggu. Hasilnya mengejutkan. 2 minggu kemudian Pak Rahmat datang dengan wajah berseri. Dok, badan saya lebih enteng, ngantuk setelah makan hilang, dan gula darah pagi ini 180, pertama kali di bawah 200 selama 3 tahun terakhir. Bapak dan Ibu, solusinya bukan berhenti makan nasi sama sekali. Yang penting adalah mengubah pola pikir. Nasi hanyalah pelengkap, bukan sumber energi utama. Energi yang stabil dan tahan lama justru datang dari protein seperti tahu, tempe, telur, ikan, dan karbohidrat kompleks seperti singkong, ubi, dan sayuran. Mulai hari ini, mari kita perlakukan nasi putih seperti bumbu pelengkap. Beri porsinya kecil dan kombinasikan dengan sumber nutrisi yang menjaga tubuh tetap bertenaga tanpa membuat pankreas berteriak kelelahan. Inilah langkah pertama untuk membebaskan diri dari jebakan maut nasi putih. Bapak dan Ibu, jebakan maut kedua ini diam-diam jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira, yaitu makan nasi putih dengan lauk yang juga tinggi karbohidrat. Coba kita jujur, seberapa sering kita makan nasi dengan mie instan, nasi dengan perkedel kentang, atau nasi dengan bakwan penuh tepung? Kita menyebutnya lauk, padahal sejatinya itu adalah nasi makan nasi. Bayangkan kembali fenomena tsunami gula di bab sebelumnya. Makan nasi saja sudah 1 gelombang. Kalau ditambah mie atau perkedel, itu seperti 3 gelombang besar datang bersamaan menghantam tubuh. Pankreas kita tidak lagi hanya menjerit, tapi bisa pingsan. Gula darah melonjak tinggi, darah mengental seperti sirup, dan alirannya tersendat di pembuluh darah kecil menuju mata, ginjal, atau ujung-ujung jari. Inilah sebab banyak penderita diabetes mengalami penglihatan kabur, ginjal rusak, atau kaki kebas dan luka yang sulit sembuh. Saya teringat Bu Ratih, 64 tahun, penjual jamu dari Cirebon. Beliau sering mengeluh telapak kakinya terasa tebal dan kesemutan seperti digigit semut. Saat saya tanya menu sehari-hari, jawabnya sederhana. Pagi nasi dengan bakwan, siang nasi dengan tahu bacem, malam nasi dengan kerupuk. Kedengarannya hemat dan ringan, tapi faktanya ia setiap hari makan nasi plus tepung. Setelah saya sarankan mengganti bakwan dengan tempe kukus dan kerupuk dengan telur rebus, keluhannya berangsur membaik. Jebakan ketiga juga tak kalah mengejutkan. Sarapan nasi putih. Banyak orang berpikir sarapan nasi itu memberi tenaga untuk seharian. Masalahnya, setelah puasa tidur 8-10 jam, tubuh kita sangat sensitif terhadap gula. Kalau pagi-pagi langsung disuguhi nasi putih, bom gula itu, lonjakan gula darah jadi lebih dahsyat dibanding siang atau malam. Hasilnya adalah peradangan di seluruh tubuh yang memperparah nyeri sendi, tekanan darah tinggi, hingga mempercepat kepikunan. Contohnya Pak Surya, 71 tahun, pensiunan guru SD di Semarang. Meski pola hidupnya rapi dan disiplin, tekanan darahnya selalu tinggi dan lututnya nyeri setiap pagi. Setelah saya telusuri, ternyata ia selalu sarapan nasi setengah piring dengan sayur bening dan tempe goreng. Saya sarankan eksperimen 1 bulan, ganti nasi pagi dengan ubi kukus atau oatmeal tanpa gula, lalu makan nasi di siang hari. Hasilnya luar biasa. Tekanan darah turun ke kisaran normal, nyeri lutut berkurang drastis, dan beliau bisa kembali jalan pagi dengan nyaman. Bapak dan Ibu, mulai sekarang ingat 2 hal sederhana ini. Jangan gabungkan nasi putih dengan sumber karbohidrat lain dalam 1 piring. Simpan jatah nasi untuk siang atau sore, bukan pagi hari. Langkah ini sederhana, tapi dampaknya bisa menyelamatkan mata, ginjal, sendi, dan kualitas hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, jebakan maut keempat ini sangat umum dilakukan di hampir semua rumah. Memanaskan ulang nasi sisa. Kita sering berpikir, sayang kalau dibuang. Tinggal dihangatkan saja di magic jar atau dikukus. Memang dari segi penghematan bagus, tapi dari segi kesehatan lansia, ini bisa jadi masalah besar. Saat nasi didinginkan, struktur patinya berubah menjadi pati resisten, jenis pati yang sulit dicerna dan tidak cepat menaikkan gula darah. Ini sebenarnya baik, tapi masalah muncul ketika nasi dingin itu dipanaskan kembali.
Proses ini justru memecah pati menjadi bentuk yang lebih mudah terurai, sehingga ketika masuk ke pencernaan, gula darah bisa melonjak lebih cepat daripada nasi baru matang. Bukan hanya itu, nasi yang dibiarkan di suhu ruang terlalu lama sebelum dipanaskan kembali bisa menjadi sarang bakteri Bacillus cereus. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang tahan panas, menyebabkan mual, muntah, dan diare. Bagi lansia, keracunan makanan seperti ini sangat beresiko karena dapat menyebabkan dehidrasi berat. Saya ingat Bu Fatimah, 66 tahun dari Solo. Beliau sering mengeluh perut kembung dan diare tanpa sebab jelas. Setelah saya telusuri, ternyata beliau terbiasa memasak nasi untuk seharian penuh, lalu memanaskannya berkali-kali. Saya sarankan untuk memasak nasi secukupnya sekali makan. Jika ada sisa, olah menjadi camilan lain seperti kerupuk nasi atau intip kering. Beberapa minggu kemudian, keluhan perutnya hilang dan beliau mengaku tubuhnya terasa lebih nyaman. Jebakan kelima juga sering dianggap sepele, minum teh manis hangat bersamaan dengan makan nasi. Kombinasi ini memberikan dua bahaya sekaligus. Pertama, gula ganda. Nasi sudah tinggi gula, ditambah gula dari teh, membuat pankreas bekerja 2 kali lipat. Tidak heran kalau banyak penderita diabetes sulit mengendalikan kadar gulanya. Kedua, teh mengandung tanin, senyawa yang bisa mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati seperti bayam, kangkung, tahu, atau tempe. Akibatnya zat besi yang seharusnya diserap malah terbuang dan ini bisa memicu anemia. Gejalanya apa? Lemah, letih, lesu, pusing, dan wajah pucat, sering disangka sebagai tanda penuaan. Pak Hermawan, 72 tahun, pensiunan pegawai dari Malang, adalah salah satu contohnya. Hemoglobinnya rendah, tubuhnya lemas, setelah saya sarankan mengganti teh manis saat makan dengan air putih dan minum teh di waktu terpisah tanpa gula, energinya kembali dan keluhan pusingnya berkurang. Bapak dan Ibu, mulai sekarang biasakan 2 hal ini. Konsumsi nasi yang baru dimasak, jangan dipanaskan berulang. Dampingi makan dengan air putih, bukan teh manis. Kebiasaan kecil ini bisa menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah anemia yang sering mengintai di usia senja. Bapak dan Ibu, jebakan maut ke-6 ini sering sekali saya temui. Apalagi pada lansia yang tidurnya sudah mulai sering terbangun di malam hari. Ceritanya begini, tengah malam perut terasa keroncongan, lalu kaki melangkah ke dapur, membuka magic jar dan mengambil beberapa sendok nasi hangat. Rasanya nyaman, perut terisi dan kita bisa tidur lagi. Tapi kebiasaan ini adalah resep pasti untuk menambah lemak berbahaya di tubuh kita. Mengapa berbahaya? Pada malam hari, metabolisme tubuh berada di titik paling lambat. Gula dari nasi putih yang kita makan tidak terpakai untuk energi, melainkan langsung disimpan sebagai lemak visceral, yaitu lemak yang membungkus organ vital seperti hati, pankreas, dan jantung. Lemak ini bukan hanya memperbesar lingkar perut, tapi juga melepaskan zat peradangan yang dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memicu penyakit jantung. Tidak hanya itu, makan nasi di tengah malam akan membuat gula darah melonjak, memicu hormon stres, dan mengganggu kualitas tidur. Memang kita bisa tertidur kembali, tapi tidurnya tidak nyenyak. Paginya kita akan bangun dalam keadaan sama lelahnya, bahkan kadang disertai nyeri kepala atau rasa malas beraktivitas. Saya teringat kisah Bu Rina, 65 tahun, ibu rumah tangga dari Surabaya. Beliau mengeluh berat badannya naik, lingkar perut membesar, dan tidurnya sering terganggu. Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata hampir setiap malam ia bangun untuk makan 4 sendok nasi hangat. Katanya kalau tidak begitu, perutnya perih dan tidak bisa tidur lagi. Saya jelaskan bahwa rasa lapar di malam hari seringkali bukan tanda tubuh kekurangan nasi, melainkan kekurangan protein atau cairan. Saya beri alternatif. Sebelum tidur, siapkan segelas air putih dan segenggam kecil kacang almond atau 5 butir kacang mete di samping tempat tidur. Jika terbangun, minum air putih terlebih dahulu, lalu kunyah perlahan kacangnya. Protein dan lemak sehat dari kacang akan memberi rasa kenyang lebih lama, tanpa membuat gula darah melonjak. 2 minggu kemudian, Bu Rina menghubungi saya dengan suara gembira. "Dok, berhasil. Saya sudah tidak makan nasi lagi di tengah malam. Tidur saya lebih pulas dan saya bangun pagi dengan badan lebih segar." Bapak dan Ibu, mulai sekarang,
Jika lapar tengah malam menyerang, tahan diri untuk tidak menyentuh magic jar. Pilih camilan sehat kaya protein seperti kacang rebus, sepotong tahu kupus, atau cukup segelas air hangat. Kebiasaan kecil ini bisa melindungi jantung, mengecilkan lingkar perut, dan memperbaiki kualitas tidur kita di usia senja. Bapak dan Ibu, jebakan maut terakhir ini adalah jebakan psikologis yang paling kuat, yaitu keyakinan bahwa sedikit saja tidak apa-apa. Kita sering berkata, cuman tambah nasi 2 sendok tidak masalah, atau cuma hari ini saja makan nasi pakai mie, besok tidak lagi. Bahkan, cuma sekerupuk kecil, masa ia berpengaruh? Masalahnya tubuh kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, sudah sangat sensitif. Tidak ada yang namanya tidak apa-apa kalau kebiasaan itu diulang setiap hari. 2 sendok nasi tambahan setiap hari dalam setahun bisa berarti beberapa kilogram kenaikan berat badan. Sekerupuk setiap hari menambah beban peradangan yang signifikan. Tubuh kita merekam semua yang kita makan, dan kesehatan di usia senja adalah hasil dari ribuan pilihan kecil yang kita buat bukan dari satu tindakan besar. Saya teringat Pak Budi 75 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Gula darahnya pernah menyentuh angka 300 dan ia merasa mustahil bisa turun tanpa obat tambahan. Tapi ternyata dalam 3 bulan, gula darahnya berhasil stabil di angka 150. Saat saya tanya rahasianya, jawabnya sederhana. Saya hanya disiplin, Dok. Setiap kali mau mengambil nasi, saya ingat pesan dokter, lalu saya kurangi 2 sendok dari porsi biasa. Kalau istri saya menawarkan gorengan, saya menolaknya dengan sopan dan memilih buah. Itu saja, tapi saya lakukan setiap hari tanpa kecuali. Bapak dan Ibu, inilah kuncinya. Konsistensi. Jangan remehkan kekuatan satu kebiasaan kecil yang baik jika dilakukan terus-menerus. Mengganti kerupuk dengan tempe, mengurangi 1 sendok gula di minuman, atau mengganti setengah porsi nasi dengan sayur, semua adalah investasi kecil yang hasilnya luar biasa untuk masa tua. Nasi putih bukanlah musuh total. Kita tidak perlu menghapusnya sepenuhnya dari hidup kita, tapi perlakukan dia seperti tamu, bukan tuan rumah di piring kita. Beri porsi kecil, letakkan di waktu yang tepat, dan dampingi dengan sahabat-sahabat sehat seperti protein dan serat. Mulailah hari ini, pilih satu kebiasaan baik sekecil apapun, dan lakukan dengan disiplin. Dalam beberapa minggu, Bapak dan Ibu akan merasakan perubahan yang nyata. Tubuh lebih ringan, nyeri berkurang, tidur nyenyak, dan energi kembali.